Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini adalah jawaban UTS saya, yaitu untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi NWC. NWC atau metode Nose-Wurst-Karner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dengan metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan, dari sisi atas ke bawah dalam peta data matrix. Selanjutnya yaitu definisi least cost. Metode least cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran. Prinsip kerja metode least cost ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil. Dan selanjutnya yaitu pengertian metode VAM atau Vogel Approximation Method adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Dan selanjutnya pengertian MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Dan selanjutnya untuk prosedur menggunakan metode Nose-Wurst-Karner atau NWC ini, yaitu cara perhitungannya biaya transformasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sudut kiri atas ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan atau permintaan tujuan atau demand. Selanjutnya untuk prosedur menggunakan least cost, yaitu pilih kotak dengan biaya transportasi terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Dan untuk prosedur menggunakan VAM, metode Vogel Approximation Method ini atau VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Berikutnya, untuk prosedur menggunakan MODI atau Modified Distribution. MODI ini bersifat eksak dan juga disebut sebagai metode multiplier karena dalam perhitungannya menggunakan multiplier, yaitu multiplier baris atau UI dan multiplier kolom atau VJ. Metode MODI menggunakan algoritma. Yang pertama, menentukan UI dan VJ dengan memperhatikan basic variabel, yaitu sel atau kotak yang ada isinya dan menggunakan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Yang kedua, menentukan indeks perbaikan, yaitu dengan memperhatikan sel atau kotak yang kosong dan dengan menggunakan rumus indeks perbaikan. Yang ketiga, isilah sel kosong yang mempunyai indeks perbaikan negatif yang dimulai dari sel kosong dengan indeks perbaikan negatif terbesar. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 tersebut. Jika indeks perbaikan telah positif semua, berarti solusi optimal telah tercapai dan tidak ada sel kosong yang harus diisi. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai video yang telah ditonton, yaitu pembicara dalam video tersebut adalah Diah Armeliza. Dan judul video pada video tersebut yaitu Manajemen Operasi Bab 4 mengenai peramalan Hazer-Render. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Terdapat horizon waktu yang dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada peramalan jangka pendek, yang kedua ada peramalan jangka menengah, dan yang ketiga ada peramalan kisaran panjang.
Terdapat 3 tipe dari peramalan tersebut. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau economic forecast. Petunjuk-petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Yang kedua ada peramalan teknologi, yaitu peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga ada peramalan permintaan atau demand forecast. Proyeksi-proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Dalam peramalan juga terdapat pendekatan. Yang pertama yaitu peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan model matematika untuk meramalkan permintaan. Dan berikutnya ada peramalan kualitatif. Peramalan yang menghubungkan faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, serta sistem nilai. Opini dari Dewan Eksekutif mengambil opini dari kelompok kecil, manajer, level tinggi, dan menghasilkan grup estimasi permintaan. Metode Delphi menggunakan proses grup yang interaktif yang memungkinkan para ahli membuat peramalan. Serta gabungan karyawan. Bagian penjualan didasarkan pada estimasi karyawan bagian penjualan mengestimasi penjualan yang diharapkan. Berikutnya ada survei pasar, mengumpulkan masukan dari konsumen atau konsumen yang potensial mengenai rencana pembelian. Dan peramalan runtun waktu, ada 4 komponen. Yang pertama, kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Yang kedua ada musiman, adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode, hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Yang ketiga ada siklus, adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Kemudian yang keempat yaitu variasi. Secara acak-acak adalah blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang atau situasi yang tidak seperti biasanya. Baiklah, sekianlah jawaban UTS Manajemen Operasi 2 saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.